Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera edisi Rabu 27 Maret 2024. Mari kita bersama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya. Allah yang telah memberikan Yesus Kristus untuk menggantikan kami. Hari ini kami mau mempelajari kalimat terakhir dari 7 perkataan salib. Tolonglah kami untuk memahami makna kalimat ini, sehingga kami pun dapat belajar menyerahkan diri kepadamu dengan benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini diambil dari Lukas 23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Keluarga damai dan sobat Samas, ada 3 poin yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, kepada siapa Yesus menyerahkan dirinya? Dan yang kedua, apa motivasi Tuhan Yesus menyerahkan dirinya? Dan yang ketiga adalah tentang totalitas penyerahan dirinya. Mari kita bersama melihat hal yang pertama, yaitu kepada siapa Yesus menyerahkan dirinya. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, orang yang menyerahkan dirinya kepada alamat yang salah, maka orang itu bukan hanya akan mengalami kesia-siaan, tetapi dia akan menjadi hamba dari orang yang kepadanya dia menyerahkan diri. Itu berarti dia harus mengikuti apa saja yang akan dilakukan oleh orang itu. Apa yang sudah dia lakukan akan menjadi sesuatu yang tidak dihargai dengan baik. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melakukan penyerahan diri kepada Allah karena Allah yang mengutusnya. Allah yang membuatnya melakukan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bahkan sampai akhir hidupnya. Hal ini juga muncul atau terwujud di dalam kalimat sebelum ini, yaitu dia mengatakan sudah selesai, tetelestai. Keluarga damai dan sobat Samas, kalimat sudah selesai itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah mengerjakan semua pengutusan Allah itu dengan benar, dengan tepat, dengan tuntas. Maka sekarang dia pertanggungjawabkan. Ketika dia menyerahkan dirinya, bukan menunjukkan bahwa dia telah gagal, tetapi justru sebaliknya. Maka dengan sukacita, kepuasan total, bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia datang kepada pribadi yang mengutusnya, menyatakan bahwa dia telah menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga akan belajar bagaimana menyerahkan diri dan kepada siapa kita menyerahkan diri. Seringkali kita menyerahkan diri kepada pribadi-pribadi yang kita anggap mampu melindungi kita. Ternyata kita gagal, kita kecewa. Ternyata orang yang kita harapkan bisa melindungi kita, menolong kita, ternyata justru membuat kita celaka atau mengalami sesuatu tidak seperti yang kita bayangkan. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, hari ini begitu banyak orang yang menyerahkan dirinya dan akhirnya kecewa karena dia tidak datang kepada pribadi yang tepat. Kita seharusnya menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, bahkan Allah yang menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang penting di dalam dunia ini. Mari kita bersama melihat poin yang kedua, yaitu apa motivasi dari penyerahan diri Tuhan Yesus. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, dia mau taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Apakah yang Tuhan Yesus lakukan ini merupakan sebuah kebodohan? Tentu tidak. Karena dia diutus oleh Allah yang dia tahu adalah satu pribadi yang tidak akan mencelakakan dia. Dan yang kedua, kita belajar bahwa penyerahan diri Tuhan Yesus itu dikarenakan dia mengasihi kita sebagai manusia yang berdosa dan manusia yang tidak pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti seorang ibu yang dengan penuh kasih sayang mengasihi anaknya sendiri, sehingga dia mau berkorban apa saja.
Pengorbanannya itu dia lakukan karena dia mengasihi anaknya. Jika Tuhan Yesus tidak mengasihi manusia yang hari ini kepada kita lah dia berkorban, mungkin dia taat kepada Allah dengan sebuah keterpaksaan. Namun ketika dia mengasihi kita, maka apa yang dia lakukan itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Motivasi dari penyerahan dirinya adalah karena dia mengasihi kita apa adanya, menerima kita apa adanya. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, motivasi penyerahan diri Tuhan Yesus ini menjadi kekuatan tersendiri. Sehingga Tuhan Yesus bukan hanya mengerjakan sebagian saja, tetapi dia mengerjakan semuanya ini. Dan ketika dia mengerjakan sampai akhir, tidak ada sedikit pun penyesalan diri. Karena dia mengasihi kita, dan karena itu dia melakukan semuanya itu secara total. Nah, ini merupakan poin yang ketiga, totalitas penyerahan. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat ada orang yang mengerjakan sesuatu dan tidak total. Bisa jadi ketika kita melaksanakan peran kita sebagai ayah, suami, sebagai istri atau sebagai ibu, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang yang mau melakukan sesuatu buat orang lain, seringkali kita setengah-setengah. Kenapa demikian? Karena kita tidak memahami betul dan kita tidak menghidupi penugasan yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak bisa melakukan tugas-tugas itu secara total. Nah, Tuhan Yesus melakukan semua tugas yang diberikan oleh Allah secara total. Dan pada poin yang terakhir ini, yaitu menyerahkan dirinya secara total pula. Kata-kata Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini menunjukkan sebuah penyerahan yang total. Penyerahan nyawa bukan main-main. Tuhan Yesus bukan sedang menyerahkan sebagian waktunya, menyerahkan tubuhnya, tetapi menyerahkan nyawanya. Penyerahan nyawa menunjukkan bahwa setelah ini Tuhan Yesus tidak punya lagi kesempatan untuk hidup sebagai manusia di dunia ini. Dengan kata lain, ketika seorang itu menyerahkan nyawanya, maka dia akan mati. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa kehidupan Tuhan Yesus di dalam dunia ini telah dia kerjakan dengan baik. Maka ketika dia menyerahkan nyawanya, ini berarti dia akan memasuki satu babak baru. Dan ketika dia memasuki satu babak baru, maka dia menyatakan dengan jelas apa yang dia telah kerjakan itu merupakan sesuatu yang total, yang tuntas, yang baik. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk melihat diri kita. Apakah kita juga menyerahkan diri kita ini secara total? Apakah kita siap ketika nanti Tuhan datang menjemput kita, maka kita akan menyerahkan diri kita secara total. Ada orang yang tidak siap untuk menghadapi kematiannya. Dia takut. Dia masih merasa aku belum melakukan ini, aku belum melakukan itu. Dia masih merasa kecewa, kenapa aku kok dipanggil sekarang? Aku tidak siap dengan semuanya ini. Keluarga Damai dan Sobat Samas, totalitas penyerahan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya. Dan dia siap. Ketika dia kembali kepada Allah, maka dengan sukacita dia pun akan berangkat menuju ke satu kehidupan yang baru. Ketika kita mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini, apakah kita juga punya penyerahan yang total? Untuk itu kita harus mempersiapkan diri sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Bahkan kita juga menyadari bahwa kita sudah menyelesaikan tugas-tugas sepanjang hidup kita dengan baik pula. Sehingga nanti ketika kita dijemput oleh Tuhan Yesus, maka kita benar-benar bisa menyerahkan diri kita secara total. Mari kita menyerahkan diri kita pula, supaya di dalam waktu yang masih ada yang Allah percayakan ini, kita bisa menyelesaikan kehidupan kita ini dengan baik. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena kalimat Tuhan Yesus yang terakhir ini menjadi sesuatu yang penting. Apakah kami mengisi kehidupan ini dengan benar? Bahkan apakah kami selalu berinteraksi?
punya hubungan yang intim dengan Allah yang mengutus kami. Dan karena itu, maka kami akan berani menyerahkan diri kami secara total pada waktu hidup kami berakhir di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.